Sebelumnya, Wang Li menemui Tang Lan dan 5 murid sekte pedang Doluo dengan strategi yang diperhitungkan. Namun baru saja bertatap muka, Wuma tersulut emosi atas tindakan Wang Lin tidak menghormati Cheng Long. Dia langsung melancarkan energi pedang roh kuda ke arahnya. Wang Li memblokir serangan itu dengan segel kehidupan dan mengekang roh pedang kuda dengan aura pembantaian. Para murid lain bersiap menyerbu, tetapi Cheng Long berteriak menghentikan mereka. Satu jarinya menunjuk ke depan, energi pedang melesat menebus aura pembantaian, lalu menghantam Wuma hingga terpental. Tanpa emosi, Cheng Long minta maaf atas kecerobohan adiknya. Wang Lin tidak memperpanjang masalah, dia merampas pedang Wuma dan menghapus indera ilahinya. Seketika Wuma muntah darah, dia hanya mampu menatap penuh amarah Wang Ling tanpa berani bergerak. Wang Ling berkata dingin karena Wuma adalah adik seperguruan Cheng Long. Nyawanya dilepaskan. Pedang itu cukup sebagai peringatan. Cheng Long pun menegaskan, Wang Ling bukan kultivator yang bisa diprovokasi. Jika Wuma masih keras kepala, kultivasinya sendiri yang akan dihancurkan. Wuma hanya bisa terdiam takut. Sementara itu Wang Ling sedikit kecewa. Dia memang sengaja memancing konflik untuk menguji mereka. Namun Cheng Long terlalu licik, terlalu tenang, tidak ada celah emosi. Dari ketenangan itu, Wang Li memahami satu hal, mereka membutuhkan bantuannya. Tang Lan lalu bertanya pada Wang Li kenapa temannya tidak keluar. Wang Li berkata temannya memiliki kepribadian yang dingin dan tidak menyukai orang asing. Cheng Long kemudian mengajak Wang Li bekerja sama menerobos kawanan binatang buas di luar kabut ungu. Wang Li menyetujuinya dan Tang Lan pun juga bergabung. Tetapi tiba-tiba kabut ungu berputar liar dan menyusut drastis. Tang Lan mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Dia mengeluarkan sebuah tungku. Asap ungu keluar menyelimutinya, membawanya melangkah keluar lebih dulu. Wang Lin dan yang lainnya waspada, bersiap menyusul, namun tawa Tang Lan menggema dingin. Dia mengaku telah menanti 100 tahun momen kabut bersatu, dan kini akan mengorbankan mereka demi ambisinya. Zhao Yi memperingatkan Wang Lin bahwa di tepi kabut terdapat energi spiritual surgawi yang menjebak siapapun tanpa akar spiritual surgawi. Namun dia tidak terpengaruh dan dapat membawa Wang Ling pergi. Wang Ling tidak gegabah ketika menatap para murid sekte pedang Doluo dan perlahan mundur. Dalam sekejap, kabut ungu memadat menjadi lapisan gas tebal. Para murid sekte pedang Doluo mengamuk, mengerahkan seluruh kekuatan mereka, bahkan memanggil energi pedang Ling Tianhao. Namun setiap serangan terserap tanpa bekas, dan kabut juga memiliki sifat korosi. Harapan mereka runtuh, menyisakan keputusasaan dan amarah yang tak berdaya. Cheng Long menoleh meminta Wang Ling agar temannya mau mengulurkan tangannya. Tang Lan berkata tidak ingin membunuh Wang Lin, tetapi karena langsung terjun ke dalam intervensi ini, dia tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Wang Lin tidak berbicara, tetapi segera mundur sembari berkata kepada Cheng Long dan keempatnya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan itu dia melangkah ke dalam kabut ungu. Pedang surgawi Zhao Yi berputar mengelilingi tubuhnya. Cheng Long dipenuhi penyesalan karena keraguannya tidak bertindak memberontak untuk menyerang Tang Lan dengan energi pedang gurunya. Kabut ungu dengan cepat menyusut dari ukuran sebelumnya. Cheng Long dan keempat juniornya terus mundur. Zhao Yi memperingatkan Wang Lin segera pergi, jika tidak akan sangat sulit untuk keluar. Tetapi Wang Li menyuruhnya menunggu sebentar lagi, karena harus mengambil 5 energi pedang Lin Tianhao.
Tepat pada saat ini, Cheng Long dipenuhi keterpaksaan meninggalkan keempat adik seperguruannya. Dia melepaskan energi pedang kehidupan yang telah dimurnikan Ling Tianhao di dalam jiwanya. Energi pedang segera menyelimuti tubuh Cheng Long ketika dia melesat dan bertabrakan keras dengan kabut ungu dan berhasil menerobos keluar batasan. Melihat situasi semakin tidak kondusif, empat murid Ling Tianhao meraung marah. Wu Ma mengajak tiga lainnya untuk membunuh Wang Ling bersama. Mereka segera melepaskan niat membunuh dan bersiap menyerang. Wang Ling meminta Zhao Yi untuk mengunci keempat orang tersebut dengan indera ilahinya. Dengan itu Wang Ling bergerak seperti kilat. Zhao Yi menyebarkan indera ilahinya dan mengunci mereka sembari memperingatkan Wang Ling akan membawanya keluar dalam 10 tarikan nafas, bahkan jika masih menyerang. Wang Ling kemudian bergerak dan memenggal kepala salah satu dari mereka yang terlemah. Setelah mengambil energi pedangnya, Wang Ling bergerak ke target berikutnya. Sisi dipenuhi ketakutan dan frustasi memegang pedangnya dengan mata melebar, tidak dapat melihat sesuatu selain kabut tebal. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu melemparkan pedangnya. Tepat pada saat itu tangan Wang Ling meraih kepalanya. Energi pembantaian mengkorosi tubuhnya sebelum diledakkan dan energi pedang diambil. Wu Ma menjadi target berikutnya. Wang Ling muncul di hadapannya seperti bayangan maut. Satu jarinya menekan keningnya. Dia muntah darah dan tubuh Wu Ma terpental. Tetapi sebelum nyawanya dicabut, 10 nafas telah habis. Zhao Yi memaksa menarik Wang Ling keluar, menyisakan satu mangsa yang nyaris mati. Di luar kabut ungu yang semakin mengecil, ekspresi Cheng Long sangat suram. Dia melancarkan berbagai serangan dengan energi pedang Ling Tianhao pada kawanan binatang nyamuk yang mengelilinginya dan menyerang secara ganas. Tang Lan berdiri di kejauhan dan dikelilingi oleh binatang nyamuk, tapi dia telah menjinakkan bosnya sehingga tidak diterkam. Wang Ling mengendarai pedang surgawi keluar dari kabut ungu. Kemunculan Wang Ling seketika membuat mata Tang Lan menjadi dingin. Dia mengirimkan perintah melalui pikirannya. Sekelompok besar binatang nyamuk segera meraung dan menyerbu ke arah Wang Ling. Setelah membunuh Wang Ling, Tang Lan akan mengekstrak jiwa asalnya untuk menemukan keberadaan si Tunan. Ketika dia melihat Wang Ling di luar laut roh iblis timur, dia merasakan aura si Tunan darinya. Sementara Wang Ling tetap tenang meski kawanan nyamuk menyerbu ke arahnya. Tiba-tiba raungan menggelegar ketika seekor nyamuk emas raksasa milik Wang Ling muncul dan menghampiri tuannya dipenuhi kegembiraan. Tang Lan tercengang melihat pemandangan ini. Dia membentuk segel sebelum berteriak 7 jarum ajaib. Raungan tajam terdengar. Kawanan nyamuk memberi jalan dan nyamuk raksasa merupakan pemimpin mereka terbang keluar. Nyamuk itu meraung ke arah Tang Lan sebagai tanda penolakannya. Tetapi 7 jarum yang tertanam di kepalanya memaksanya tunduk. Dalam sekejap dia melesat menyerang nyamuk emas. Namun nyamuk emas lebih cepat. Dia muncul di atas musuhnya. Belalainya menusuk punggungnya dan menyodotnya kering dalam satu tarikan nafas. Tubuhnya membesar, auranya melonjak, berevolusi di udara. Lalu binatang itu memerintahkan seluruh kawanan berbalik menyerang Tang Lan. Kulit Tang Lan seperti mati rasa ketika mereka menyerbu ke arahnya. Dia mengambil 7 jarum di bangkai nyamuk dan membentuk layar perisai perak untuk menahan gempuran, lalu melesat kabur. Wang Ling menunjuk ke arah Tang Lan, lepaskan jari kematian dan pilar cahaya hitam melesat ke arahnya. Di waktu yang sama, Cheng Long mengeluarkan pedang besar yang segera mengambil bentuk naga raksasa dan menerkam ke arah Tang Lan. Namun Tang Lan melepaskan gas hijau pekat.
Dua serangan dahsyat itu dihantam dan dihancurkan. Chenglong mengajak Wang Lim bekerja sama untuk membunuh Tang Lan tanpa menahan diri. Dia memuntahkan esensi darah jiwa asalnya ke pedangnya. Pedang itu bergetar dan seekor naga hitam terbentuk yang lebih kuat dari sebelumnya. Naga itu dengan ganas dibebankan pada Tang Lan. Wang Lim mengeluarkan 1.000.000 untayan energi pembantaian dan dipadatkan di ujung jarinya menjadi 1 untayan. Untayan energi pembantaian melesat ditembakkan. Meski 2 serangan gabungan ini begitu menakutkan, tetapi di hadapan Tang Lan itu masih terlalu lemah. Dia mengeluarkan sebuah gunung kecil sebelum berubah menjadi setinggi beberapa ratus kaki dan melayang di udara berhiaskan batasan. Tang Lan menyentuh gunung itu melepaskan jurus gaya kedua pemangsa kematian, rebut jiwa gunung. Gunung raksasa retak dan hancur menjadi puing-puing jatuh. Ilusi jiwa gunung muncul memancarkan aura kuno. Dengan dentuman dahsyat, jiwa gunung menghantam naga hitam dan menekannya hingga tak mampu bergerak. Untayan energi pembantaian menebus jiwa gunung dan berhamburan menjadi 1.000.000 untayan energi pembantaian. Mereka semua bergerak menyerang ganas di dalam jiwa gunung. Namun energi spiritual surgawi yang dahsyat keluar dari jiwa gunung, dan dalam sekejap mata, untayan energi pembantaian dihancurkan semuanya. Wang Lim langsung muntah darah dengan wajah pucat. Dia menyadari bahwa energi spiritual surgawi di dalam jiwa gunung itu bukan milik Tang Lan, tetapi milik gunung itu sendiri. Dengan bantuan jiwa gunung, Tang Lan juga berhasil lolos dari kepungan monster nyamuk. Dia tertawa bahwa gunung ini adalah gunung surgawi yang telah dia cabut paksa puluhan ribu tahun yang lalu dan menyegelnya. Tepat pada saat ini, kabut ungu yang terus menyusut berubah menjadi bola kabut. Sebuah token emas secara bertahap mulai muncul di dalam kabut. Tang Lan dipenuhi mata keserakahan hendak bergegas menuju token. Tetapi tiba-tiba tindakannya terhenti saat nyamuk emas mengeluarkan raungan ganas dan para kawanan nyamuk secepat kilat mengelilinginya. Di saat itu juga, kawanan nyamuk meledakkan dirinya dan bangkit kembali menjadi nyamuk yang tak terhitung jumlahnya menjebak Tang Lan. Kabut ungu akhirnya lenyap sepenuhnya. Token Kingling menggantung di udara. Chenglong segera beraksi, muncul di samping token itu dan mengulurkan tangannya dipenuhi kegembiraan. Sementara Wang Lim menjaga jarak karena instingnya yang tajam akan bahaya. Tang Lan meraung dipenuhi amarah menegaskan akan membunuh Chenglong. Dia melepaskan jurus pemakan maut gaya ketiga. Jiwa asal keduanya melesat melewati kerumunan binatang nyamuk. Tangannya membentuk segel dan kilat hitam mulai muncul di sekeliling tubuhnya. Kemudian kilat hitam itu bergerak seperti meteor menuju Chenglong. Chenglong mengirimkan energi pedang Lin Tianhao yang membawa kekuatan penghancur dan meruntuhkan petir hitam secara bertahap, diikuti kekuatan dahsyat tersebar dari titik kontak. Tanpa ragu Chenglong menggenggam token dan terbang ke arah pintu keluar. Jiwa asal kedua Tang Lan meraung dan ingin mengejar, tetapi dia terjebak oleh energi pedang Lin Tianhao. Tubuh utama terperangkap oleh binatang nyamuk. Tang Lan sangat terpaksa mengeluarkan sepotong kayu cendana seukuran jari, harta karun dunia surgawi, dupa kekacauan surga. Dia segera menyalakan dupa itu dan kabut asap menyebar menyebabkan kawanan binatang nyamuk mati. Tang Lan terbebaskan melesat mengejar Chenglong sembari mengirimkan asap. Di waktu yang sama Chenglong tertawa melihat pintu keluar di kejauhan. Dia tertawa keras, berterima kasih pada Wang Lim dan Tang Lan atas hadiah tak ternilai ini. Mata Wang Lim memancarkan cahaya menyeramkan saat dia berkata hentikan. Sebuah kekuatan misterius menyelimuti jurang.
Tubuh Chenglong membeku di udara. Asap dupa kekacauan surga yang dipelepaskan Tanglan ikut membelitnya. Token Qingling terlepas dari tangannya jatuh. Tanglan menerjang untuk merebutnya. Tepat pada saat itu Wang Ling dengan mengandalkan pedang surgawi Zhao Yi melesat begitu cepat sehingga ekspresi Tanglan berubah. "Wang Ling, kau tidak pantas merampok harta patua ini," teriak Tanglan. Tangannya hampir menyentuh token. Saat jaraknya tinggal sejengkal, Wang Ling kembali melepaskan teknik surgawi penghenti. Tubuh Tanglan membeku, waktu seolah berhenti baginya. Di depan matanya yang melotot, Wang Ling melintas, meraih token Qingling lalu melesat pergi. "Wang Ling, kau berani mencuri harta patua ini?" Tanglan meraung seperti binatang terluka. Dia mengeluarkan tungku raksasa, melemparkannya ke udara. Dengan suara serak penuh kegilaan ia berteriak, "Kembalikan alam semesta, balikan langit dan bumi." Tungku itu bergetar, seberkas cahaya hitam melesat keluar menyelimuti langit dan bumi. Langit menjadi bumi, bumi menjadi langit. Posisi Wang Ling, Chenglong, dan Tanglan tiba-tiba berbalik. Awalnya Wang Ling berada di depan, tetapi sekarang dia berada di tempat Chenglong terjebak di dalam asap dupa kekacauan surga. Adapun Chenglong dia muncul di tempat Wang Ling berada. Wang Ling ketakutan setengah mati. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chenglong berlari menuju pintu keluar. Dia takut. Dia tidak menyangka Tanglan ini memiliki harta karun magis yang luar biasa. Itu bisa membalikan alam semesta. Saat dia bertukar posisi dengan Wang Ling, dia merasakan kekuatan ilahi. Wang Ling menatap tungku itu dan mengenali harta itu. Tanpa ragu dia memasukkan token itu ke dalam tas penyimpanannya. Pedang surgawi di bawah kakinya berdengung, dan pesan indera ilahi Zhao Yi memasuki pikirannya. Sungguh harta karun yang luar biasa. Wang Ling, jaga dirimu baik-baik. Pedang surgawi Zhao Yi melepaskan seberkas energi pedang dan membentuk celah pada asap yang mengurung mereka. Pedang surgawi melesat keluar diikuti Wang Ling. Zhao Yi sungguh tidak menyangka Tanglan akan memiliki begitu banyak harta sihir. Pedang Zhao Yi dengan kecepatan tinggi ditembakkan langsung ke arah Tanglan. Tanglan mengeluarkan sebuah gulungan dari tas penyimpanannya, membuat Zhao Yi terhenti dan jantung Wang Ling berdetak kencang. Tanglan membuka gulungan tersebut. Sebuah lukisan tinta raksasa pemandangan dari pegunungan dan sungai terlihat. Kabut menyelimuti pegunungan, membuatnya memancarkan aura dunia surgawi. Saat Tanglan berteriak, daya hisap yang besar muncul dari layar lukisan. Zhao Yi muncul dari pedang surgawi. Dia menunjuk ke depan dan melepaskan salah satu dari dua energi pedang kehidupan yang tersisa. Sementara Zhao Yi dan Tanglan telah memulai pertarungan sengit. Ekspresi Wang Ling muram dan dia segera mengaktifkan energi pedang Lin Tianhao di dalam tubuhnya. Dengan energi pedang yang membuka jalan di bawah tekanan jurang, Wang Ling mengerahkan seluruh kecepatannya dan bergerak seperti meteor menuju ke bawah. Di belakangnya jiwa asal kedua Tanglan yang diselimuti oleh kilat yang tak terhitung jumlahnya mengejar Wang Ling. Dia membentuk segel dan melepaskan 9 bola petir dengan ganas ke arah Wang Ling. Wang Ling mengeluarkan kereta pembunuh dewa. Binatang petir muncul dan menahan bola-bola petir itu dengan mudah. Mata jiwa asal kedua Tanglan menyala ketika dia menghujani Wang Ling dan binatang petir itu dengan petir hitam. Pada saat yang sama, jiwa asal keduanya mengeluarkan palu yang diselimuti petir. Dia meraih palu itu dan membantingnya ke bawah. Deru guntur yang menggelegar meledak bersamaan dengan kilat. Itu berubah menjadi naga petir yang mencakar ke arah Wang Ling. Wang Ling mengeluarkan kuas surgawi. Dia menggambar 5 goresan simbol yang memancarkan cahaya matahari dan berbenturan dengan naga petir raksasa. Suara dentuman keras menggema di jurang, menyebabkan sejumlah besar batu jatuh dari tebing.
Naga petir hancur berserakan. Tubuh Wang Ling terhuyung mundur dan wajahnya pucat pasi. Tanpa ragu dia terbang turun. Adapun binatang petir menelan satu persatu bola petir hitam. Bahkan pecahan naga petir tak luput menjadi santapannya saat lewat. Kemudian dia menatap jiwa asal kedua Tanglan dengan tatapan provokatif sebelum mengikuti Wang Ling. Mata jiwa asal kedua Tanglan dipenuhi amarah, binatang terkutuk. Palu petir memancarkan cahaya merah darah dan dengan kecepatan tinggi mengejar Wang Ling. Wang Ling tiba-tiba merasakan guntur yang dahsyat di belakangnya, menyebabkan dia merinding. Dia bergerak seperti kilas saat dia melesat ke bawah. Semakin dalam mereka turun, tekanan jurang semakin kuat. Gravitasi menghancurkan tulang dan memperlambat setiap gerakan.